Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Shadaqallahul 'azim. Usikum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan segala puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga rangkaian ibadah kita yang diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat iman dan nikmat Islam dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau, pengorbanan beliau, tetesan keringat beliau, bahkan tetesan darah beliau, sehingga Islam wujud pada diri kita, keluarga kita, dan umat Islam di seluruh alam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat pada diri pribadi dan kepada jamaah Masjid Baitur Rahman. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan takwa yang sebenar-benarnya, meninggalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib pada kesempatan Jumat ini akan mengangkat yaitu menjaga lisan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala telah dibacakan di awal khutbah, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surat Qaf ayat 16 sampai 18. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat manusia ciptaannya. Dia mengetahui segala gerak-gerik manusia dan tak ada satupun perbuatan yang luput dari pengawasannya. Dia menugaskan dua malaikat yang senantiasa mencatat amalnya. Keduanya tak pernah lelah mencatat, tak pernah tidur maupun istirahat, dan tak pernah lengah walau sesaat. Bahkan lebih dari itu, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari lisan manusia kecuali tercatat dalam salah satu kitab kebaikan
ataupun kitab kejahatan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lisan demikian kecil dia, namun demikian vital peranannya. Mengapa tidak? Sedangkan dialah kelebihan manusia dibandingkan makhluk lainnya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Nikmat yang Allah sebutkan ialah nikmat lisan yang menjadikan manusia pandai berbicara. Allah berfirman yang artinya Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Artinya Allah yang Maha Pemurah yang mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia lalu mengajarinya pandai berbicara. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat Zunnun bin Ibrahim al-Misri rahmatullahi mengatakan, Allah menciptakan hati sebagai penampung ilmu. Seandainya Allah tidak menjadikan lisan mampu menerangkan dan berbicara. Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman, sesungguhnya kedudukan manusia tak ubahnya seperti ternak yang mengangguk dengan kepala dan memberi isyarat dengan tangan. Tolak ukur lisan baik buruknya keislaman seseorang. Rasulullah SAW bersabda, Abdullah bin Amr qala Rasulullah SAW, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati ialah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu dari 3 sifat laki-laki. Imam Hasan al-Bisri mengatakan, lelaki itu ada 3. Lelaki karena dirinya, lelaki karena hartanya, dan lelaki karena lisannya. Lisan memiliki beberapa sifat terpuji, di antaranya sebagai alat untuk menerangkan, memberi syafaat saat dibutuhkan, penasihat yang mencegah kejahatan, menghibur hati saat berduka, dan penenang saat emosi membara. Dialah organ terkecil yang mampu mengangkat pemiliknya ke surga atau menjerumuskannya ke dasar neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seorang hamba kadang mengucapkan sepatah kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang ia tidak memperhatikannya. Namun karenanya Allah mengangkatnya beberapa derajat, dan kadang ia mengucapkan sepatah kata yang dimurkai Allah, sedang ia tidak memperhatikannya. Namun karena terjumusnya dalam neraka. Oleh karena itu tak ada pilihan lagi bagi kita kecuali satu dari 2 hal, diam atau berbicara yang baik. Dengan diam kita akan meraih simpati dan tidak menyakiti. Kita akan memiliki wibawa dan tak perlu repot minta maaf. Sebab itu tahanlah lisan kita kecuali saat menjelaskan kebenaran atau menolak kebatilan. Tahanlah lisan kita dari bicara yang tak perlu, niscaya kita akan selamat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Uqbah bin Amir berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Jawab beliau, tahanlah lisanmu, tinggallah di rumahmu, dan tangislah dosa-dosamu. Hadis riwayat Bukhari. Menjaga lisan adalah kunci segala kebaikan. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW yang lain, lisan adalah jaminan surga. Siapa yang bisa menjamin apa yang ada di antara kedua rahang dan kedua pahanya, ku jamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari.
Lisan merupakan syarat keimanan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Lisan merupakan kunci keselamatan saat fitnah melanda. Diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, saat Rasulullah SAW berada di antara kami, tiba-tiba beliau menceritakan fitnah. Beliau bersabda, saat kalian melihat manusia telah rusak perjanjiannya, lemah amanahnya, dan mereka seperti ini, beliau mengaitkan jari jemarinya satu sama lain, maka ku hampiri beliau, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kulakukan ketika itu? Maka baginda Rasulullah SAW menjawab, bersabda, tinggallah di rumahmu, kuasailah lisanmu, lakukan apa yang kau tahu dan tinggalkan yang tidak kau tahu. Perhatikan masalah pribadimu dan tinggalkan masalah umum. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, sebelum mengangkat Umar sebagai pengganti, Abu Bakar mengingatkannya akan beberapa hal, lalu mengatakan kepadanya, jika engkau mengambil alih kepemimpinan ini, selama engkau bisa menjaga tanganmu dari darah mereka, atau perutmu dari harta mereka, atau lisanmu dari kehormatan mereka, maka lakukanlah. La haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat Tabrani. Abdullah bin Mas'ud berkata, demi zat yang tiada ilah selain dia, tidak ada sesuatu yang lebih layak untuk lama di penjara daripada lisan. Hadis riwayat Baihaqi. Beliau juga pernah berwasiat kepada Abu Ubaidah, anaknya, wahai putraku, kuwasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah, tinggallah di rumahmu, tangisilah dosa-dosamu, dan tahanlah lisanmu. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mana yang lebih utama, diam atau bicara? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu bahwa menahan lisan bukanlah hal yang mudah dan sepele, meski ia tidak menuntut aktivitas apapun. Namun hal ini amatlah sulit bagi yang terbiasa mengumbar lisannya. Oleh karena itu, hadirkan selalu dalil-dalil mengatakan sesuatu. Saat lisan terasa gatal ingin bicara, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberinya dua kunci, gigi dan bibir. Kuncilah keduanya rapat-rapat dan renungkan terlebih dahulu apa yang hendak diucapkan, karena selama belum terucap maka kitalah yang menguasainya. Namun setelah terucap, dialah yang menguasai kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui jawabannya, ada beberapa riwayat. Suatu ketika Imam Sufyan bin Uyainah rahmatullahi pernah ditanya tentang sikap waro. Apakah sikapnya? Maka beliau mengatakan, waro itu ialah menuntut ilmu yang dengan waro tersebut diketahui. Sebagian orang mengartikannya dengan banyak diam dan sedikit bicara. Padahal bukan itu sebenarnya. Sesungguhnya pembicara yang berilmu lebih utama dan lebih warok bagi kami daripada pendiam yang bodoh. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sejumlah orang berdiskusi tentang diam dan bicara. Di samping Ahnaf bin Qais, mereka mengatakan diam lebih utama
namun Ahnaf mengatakan bicara lebih utama karena manfaat diam tidak akan melebihi pelakunya, sedangkan bicara manfaatnya bisa dirasakan oleh yang mendengar, dan dengan berdiskusi akan terjadi tukar pikiran. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, setiap ucapan yang dilandasi ilmu adalah lebih baik daripada berdiam. Artinya seseorang tidak akan meraih manfaat yang maksimal dengan lisannya jika ia tidak mau menuntut ilmu. Karena hanya dengan ilmulah seseorang tahu mana yang baik untuk dikatakan dan mana yang tidak, hingga otomatis dia hanya akan bicara di saat dan tempat yang tepat dan dengan cara yang tepat pula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.